Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fazakot Sarafik dengan NIM 44221113. Di sini saya akan menganalisa tugas saya yang berjudul Etika Public Relation dalam kasus pencemaran akibat tambang nikel di Raja Ampat. Raja Ampat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keindahan dan kekayaan alamnya menjadikan daerah ini sebagai aset penting bagi pariwisata dan ekosistem laut dunia. Namun belakangan ini muncul kekhawatiran terhadap meningkatnya aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam situasi ini, public relation perusahaan tambang memiliki peran penting untuk menjaga komunikasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. PR tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penanggung jawab moral dalam memastikan bahwa setiap tindakan komunikasi mencerminkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun pada kenyataannya, dalam kasus ini, dugaan pencemaran di Raja Ampat, komunikasi yang disampaikan oleh pihak perusahaan seringkali menimbulkan polemik dan dianggap kurang etis karena lebih berfokus pada pembelaan citra daripada kepentingan publik. Kronologi kasus. Pada tahun 2024, sejumlah laporan dari masyarakat dan lembaga lingkungan mengungkapkan adanya dugaan pencemaran laut di wilayah pesisir Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel. Air laut di sekitar area tambang berubah warna dan biota laut mengalami kematian massal. Pemerintah daerah bersama lembaga lingkungan kemudian melakukan investigasi dan menemukan indikasi kebocoran limbah tambang ke perairan. Kasus ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat lokal, LSM, dan media nasional. Klarifikasi. Menanggapi laporan masyarakat dan sorotan media mengenai dugaan pencemaran laut akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, pihak perusahaan akhirnya mengeluarkan klarifikasi resmi melalui siaran pers dan konferensi media. Dalam pernyataannya, perusahaan menyampaikan bahwa perubahan warna air laut dan kematian biota di sekitar lokasi bukan disebabkan oleh limbah tambang, melainkan akibat fenomena alam seperti curah hujan tinggi dan sedimentasi alam yang terbawa air laut. Teori komunikasinya adalah situasional krisis komunikasi teori. Pada kasus di atas, teori komunikasi yang tepat digunakan dalam kasus tambang nikel Raja Ampat adalah situasional krisis komunikasi teori. Yang kedua, analisa etika public relation berdasarkan teori situasional krisis komunikasi teori. Berdasarkan pembahasan di atas dan teori yang digunakan dalam kasus tambang nikel Raja Ampat adalah etika public relation. Penerapan teori SCCT menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi krisis tidak hanya bergantung pada teknik penyampaian, tetapi juga pada pesan nilai moral yang mendasarinya.